Dan di antara makam baginda Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar yang kita gambar dengan spidol warna hitam, masih terdapat sebidang tanah yang ini cukup untuk satu jenazah. Yang mana ulama sampaikan tempat ini kelak yang akan dijadikan tempat dimakamkannya Nabi Isa alaihissalam. Di sini ada Ustaz Al-Mukarram Ustaz Saifuddin yang bisa menemani. Ya, sebentar lagi saya akan masuk galeri, sekitar 5 menit saya pergi oleh 1.500 sahabat Ansor. Sampainya di Madinah disambut dengan sholawatan yang sering kita dengar, tola'al badru alaina. Ini dilihat bisa zoom pakai kamera hampir 100 tahun. Ini nampak ayat qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad di bagian bawahnya. Di sini ada Ustaz Al-Mukarram Ustaz Saifuddin yang bisa menemani. Ya, sebentar lagi saya akan masuk galeri, sekitar 5 menit saya pergi ganti baju karena baju saya belum siap ini. Ini guys, kita sudah beli tiket masuk tinggalan rombongan galeri. Rombongan kita udah duluan. Ini kita berangkat terakhir. Mumpung masih sepi. Oke, teman-teman lanjut tonton video kami. Jangan lupa teman-teman like, subscribe ya. Tempatnya di bagian sebelah mana? Yaitu sebagian. Yang baru datang pas. Ini bosnya. Oke. Kita tempatnya di bagian sebelah sini. Kita akan bersama dapat 13 sama berat 70 kg. Ini adalah potong kiswah Ka'bah. Ini adalah Khalid. oh Khalid Sama suaminya. Tertuliskan surat Al-Ikhlas, letaknya di bagian sudut Ka'bah. Ada ini potongan kiswah Ka'bah tahun 2016, letaknya adalah di bagian sebelah sini. Ini adalah surat Al-Ikhlas ayat 47 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Letaknya di bagian sebelah sini. Hadirin, di sini ada dua sajadah panjang. Yang pertama adalah sajadah panjang Masjid Nabawi. Dan ini adalah gambar daripada ruang daripada Masjid Nabawi, dan ini adalah sajadah panjang Masjidil Haram. Dan ini adalah gambar daripada ruangan Masjidil Haram. Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Hadirin, kiswah Ka'bah ada dua bagian. Ada kalanya menutupi bagian luar, ada kalanya menutupi bagian dalam. Alhamdulillah, sebelum tahun 50-an, kiswah yang bagian dalam menggunakan berwarna merah. Setelah tahun 50-an, kiswah bagian dalam Ka'bah menggunakan yang berwarna hijau. Hadirin, tetap di tempat, kita hanya alihkan pandangan kita ke dua kotak yang ada dua batu di dalamnya. Yang pertama ini adalah batu meteorit Makkah atau yang lebih dikenal dengan batu sijil. Batu yang dibawa oleh burung ababil yang dilemparkan kepada Raja Abraha dengan bala tentaranya, sebagaimana firman Allah, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihajaratin min sijil. Yang satunya adalah batu fondasi Ka'bah. Hadirin, silakan kami
lihat dan kita akan masuk ke dalam. Di dalam masih ada 7 peninggalan lagi yang bisa kita lihat. Peninggalan yang ada di dalam ini merupakan peninggalan yang teramat istimewa yang ada di Galeri Joko Tingkir Tranggil ini, karena di dalam ada asar-asar peninggalan yang dari hasil penelitian diduga kuat asar-asar ini bahkan berasal dari zatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bisa melihat darah bekam yang menurut penelitian ini merupakan darah bekam milik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ekstrak keringat yang diambil dari alas tidur milik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada 3 helai janggut dan 3 helai rambut yang menurut riwayat dari hasil penelitian diduga kuat merupakan janggut dan rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika masuk dalam sini kita akan melihat sebuah kayu siwak. Ini merupakan kayu siwak yang dari hasil penelitian diduga kuat kayu siwak yang pernah dipakai oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tanah yang diambil dari makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanah ini diambil ketika Sultan Utsmaniyah naik tahta sekitar tahun 1255 Hijriah. Ditempatkan dalam sebuah wadah kaca yang berukuran kurang lebih 17 cm. Kemudian ada sepasang terompah yang mana sepasang terompah ini diyakini merupakan salah satu terompah milik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ketujuh asar yang bisa kita lihat di dalam. Maka nanti ketika masuk di dalam kita ingin kembali mohon maaf untuk di dalam tidak diperkenankan mengambil dokumentasi berupa foto maupun video. Jadi sudah kita simpan HP kita di saku dan tas masing-masing. Di dalam semata-mata kita ingin melepas kerinduan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke dalam, ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, sambil kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita perbanyak doa kepada Allah. Salah satu tempat yang mustajab untuk kita doa, di mana tempat tersebut ada peninggalan-peninggalan para orang-orang soleh. Terlebih di sini ada peninggalan-peninggalan yang dinisbatkan, yang diyakini peninggalan-peninggalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ansor sampainya di Madinah disambut dengan sholawatan yang sering kita dengar, tola'al badru alaina. Nah, sesampainya di Madinah, para sahabat Ansor menawarkan rumah para sahabat untuk ditempati oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sabdakan kurang lebih waktunya, sesampainya di Madinah, onta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di rumah sahabat Abu Ayyub Al Ansori radhiyallahu taala anhu.
kurang lebih 7 bulan lamanya baginda Nabi SAW bertempat tinggal. Beliau masih hidup sampai pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan ikut dalam pasukan perang yang dikirim ke Turki. Beliau wafat dalam perjalanan ketika hendak ke Turki dan bahkan dimakamkan di Turki. Sampai sekarang masih ada makamnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, selama di Madinah, baginda Nabi SAW bersama sahabat membuat Masjid Nabawi. Nah, yang dulu ini miniatur Masjid Nabawi sebelum Fathul Khaybar. Terdapat beberapa pintu. Ada Babu Siddiq, ada Babu Utsman atau Babu Jibril, ada Babu Rohmah atau Babu Sufa, ada Babu Ali. Nah, pintu-pintu ini, lorong-lorong ini yang biasa dilewati oleh para sahabat ketika akan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ada Babu Siddiq, lorong yang biasa dilewati oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika akan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian ada Babu Utsman atau Babu Jibril. Ini pintu yang biasa dilewati oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu atau malaikat Jibril ketika hendak menemui baginda Nabi SAW. Kemudian di sini ada Babu Rohmah atau Babu Sufah, lorong yang biasa dilewati oleh para sahabat Ashabus Sufah. Sahabat Ashabus Sufah ini sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat muhajirin yang mana sampai di Madinah tidak mempunyai pekerjaan, tidak punya keluarga, dan tidak punya tempat tinggal. Maka sahabat Ashabus Sufah ini bertempat tinggal di Masjid Nabawi. Dan salah satu sahabat Ashabus Sufah yang terkenal yaitu sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda Nabi SAW. Kemudian ada Babu Ali, lorong Ali, pintu yang biasa dilewati oleh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sini letak rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, di sini letak rumah salah satu istri baginda Nabi, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini letak rumah Sayyidah Ummu Saudah radhiyallahu anha, dan di sini letak rumah Sayyidah Ummu Hafsah radhiyallahu taala anha, istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini letak rumah Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah ini putra dari Sayyidina Zaid bin Harisah, yang mana Sayyidina Zaid bin Harisah merupakan anak angkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid bin Harisah menikah dengan Ummu Nu'man. Kemudian dari hasil pernikahan beliau lahirlah Sayyidina Usamah bin Zaid, yang mana sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda Nabi hendak hendak mengirim pasukan perang yang akan dipimpin oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, yang mana waktu itu usia beliau masih 18 tahun. Kemudian di sini letak rumah salah satu paman baginda Nabi, Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ini letak rumah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang juga merupakan sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini letak rumah kedua paman baginda Nabi, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini letak rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menyatu dengan Masjid Nabawi. Di sini terdapat pintu. Nah, pintu ini yang biasa dilewati oleh baginda Nabi ketika akan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nah, di sini letak mimbar Masjid Nabawi, yang mana Nabi sabdakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Bahwasanya di antara rumahku dan mimbar Masjid Nabawi adalah salah satu taman di antara taman-taman surga. Yang mana tempat ini akan tetap ada, akan tetap utuh sampai hari kiamat nanti. Ulama sampaikan ketika nanti hari kiamat, tempat ini akan diangkat oleh Allah Taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah. Amin. Bisa sowan kepada baginda Nabi di Masjid Nabawi, bisa beribadah di depan raudhah. Nah, ini miniatur rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buatkan miniatur yang lebih besar. Nah, ini letaknya di sini. Kita buatkan miniatur yang lebih besar dari rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang di sini, ini pintu yang sama letaknya di bagian sini, dan pintu di sini letaknya sama yang di sini. Di sini biasanya para tamu atau para sahabat ketika hendak sowan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini letak kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga dijadikan tempat dimakamkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap nabi yang wafat di suatu tempat maka akan dimakamkan di tempat tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin di pangkuan Sayyidah Aisyah di kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimakamkan di kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita pisahkan kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ada letak makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah masih beristirahat di samping makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai 2,5 tahun kemudian wafatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau dimakamkan di samping makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai 10 tahun kemudian
wafatlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau dimakamkan di samping makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Sayyidina Umar ini bukan mahram dari Sayyidah Aisyah, maka dibuatlah satir. Walaupun sudah wafat, tapi Sayyidah Aisyah masih tetap menutup aurat ketika hendak berziarah kepada baginda Nabi. Beliau masih menggunakan hijab secara sembunyi. Nah, ini kita bisa lihat pintu makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Nah, ini letak pintu makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makam Sayyidina Abu Bakar dan sini makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di antara makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar yang kita gambar menggunakan spidol warna hitam, masih terdapat sebidang tanah yang ini cukup untuk satu jenazah. Yang mana ulama sampaikan tempat ini kelak yang akan dijadikan tempat dimakamkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita lihat pintu makamnya memang bentuknya seperti ini, makam baginda Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Nah di sini masih ada satu tempat yang cukup untuk satu jenazah. Nah ini ulama sampaikan kelak yang akan dijadikan tempat dimakamkannya Nabi Isa alaihissalam. Ini bagian dalam makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiswah yang kita nah ini bagian dalam dari makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sampaikan ketika Dajjal menebar fitnah surat di hari akhir nanti, di akhir zaman nanti hanya dua tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah, dan tempat-tempat yang ada amalan sebagaimana amalan Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Wallahu a'lam. Nah, ketika melihat Madinah Munawwarah, Dajjal melihat seolah-olah ada istana yang berwarna putih. Nah, menurut ulama, istana baginda Nabi Muhammad SAW yang berwarna putih. Yang sekarang kalau kita lihat Madinah Munawwarah sudah menyerupai istana yang berwarna putih. Dulu yang Madinah berbentuk seperti begitu sederhana, kalau panas kepanasan, hujan kehujanan, sekarang sudah menyerupai istana yang berwarna putih. Ini merupakan salah satu tanda akhir zaman. Madinah Munawwarah, Masjid Nabawi sudah menyerupai istana yang berwarna putih. Semoga kita semua terhindarkan dari fitnah Dajjal. Amin.